Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, pendengar siang, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita. Di kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita di malam 1 Ramadan 1447 Hijrah di bingkai program Bincang Ramadan. Semoga awal puasa kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan segala ibadah di bulan suci ini dengan hikmah dan dengan penuh kekhusyuan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar siang, kembali salam akan hadir untuk Anda di Bincang Ramadan hingga nanti kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir narasumber kita, dan dari tahun ke tahun yang selalu setia untuk menemani kita, memberikan pencerahan-pencerahan bagi kita di bulan suci Ramadan ini. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Sayyid Al-Zain, yang lebih kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana di kondisi Gus? Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan di tahun 1440. Alhamdulillah. Semoga ini bisa diberikan kelancaran untuk memberikan pencerahan untuk kita semua. Baiklah pendengar siang, untuk mempersiapkan waktu, mari kita simak pemaparan dari beliau. Monggo Gus. Terima kasih. Ini di blok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati dalam berperintah dimanapun panjenengan sedaya berada, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, ampunan, keberkahan, kebaikan. Di bulan suci Ramadan, bulan yang kehadirannya selalu dirindukan oleh setiap orang muslim, lebih-lebih orang mukmin. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan. Malam ini adalah malam yang pertama bulan suci Ramadan. Perlu diketahui bulan Ramadan ini adalah salah satu pemberian anugerah Allah yang sangat besar sekali bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini diberitahukan Allah, disebutkan Al-Khallahu ila Musa, ya Musa, ini a'taitu ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kaila yaluduhum zulmatan. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya agar mereka tidak mendapatkan bahaya dari dua kegelapan. Waqala Musa, ya Rabb, ma nurani. Nabi Musa bertanya, apa dua cahaya itu? Qala nurul Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahaya yang berupa bulan Ramadan dan cahaya yang berupa zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Kegelapan itu adalah kegelapan di dalam kubur dan kegelapan nanti pada hari kiamat. Ini diantara yang diberitakan Allah. Dalam hadis lain, suatu ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bertanya, ya apakah ada orang
selain daripada saya engkau berikan kemuliaan, kelebihan melebihi apa yang telah kau berikan pada saya. Karena Nabi Musa telah diajak bermukalamah, Allah Musa taklima. Satu-satunya Nabi yang diberikan kesempatan bisa berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa bertanya, apa ada seseorang yang diberikan Allah kelebihan melebihi kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau, Nabi Musa? Dijawab oleh Allah, ada Musa. Nanti ada dari hamba-hambaku di akhir zaman yang aku berikan bulan Ramadan. Nah, yang aku berikan bulan Ramadan, di mana di situ dia mau berpuasa sampai bibirnya memutih, kulitnya menguning karena semata-mata taat patuh pada. Di situ Musa, aku lebih dekat, melebihi kedekatan aku kepada. Aku berbicara dengan kamu itu melewati 70.000 hijab. Tapi ketika hambaku berpuasa di bulan Ramadan, maka aku mendekat kepada hambaku tanpa ada hijab. Ini di antara keistimewaan bulan Ramadan. Dalam satu hadis lain, Nabi pernah mengatakan, "Idza halla hilalu Ramadan syakha al-arsyu wal kursi wal malaikatu wa ma tunam yaquluna tuba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallahi lahum minal karamah." Ketika hilal bulan Ramadan itu telah tampak, maka berteriak gembiralah arsy, kursi, malaikat dan semua makhluk. Seraya mereka berkata, beruntung sekali bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan-kemuliaan dari sisi Allah yang diberikan kepada mereka. Wastaghfaratis syamsu wal qamaru wal kawakib wat tuyuru fil hawa wassamaku fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ard illa syayatinu alaihim laknatullah. Dan matahari, bulan, bintang, burung-burung yang ada di udara, ikan yang ada di air, dan setiap makhluk yang bernyawa yang ada di atas bumi, semuanya memintakan ampunan dosa untuk baginda Nabi Sallallahu umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali syaitan ini yang tidak senang. Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan kehadiran bulan Ramadan, itulah syaitan berbentuk manusia. Kemudian Allah berfirman, wa yaqulullahu lil malaikati ya malaikati ya malaikati wahai malaikat-malaikatku ij'alu fi syahri Ramadan salatakum wa tasbihakum li ummati Muhammadin sa'alul muslimina. Wahai malaikatku, jadikan sholat kalian, doa-doa kalian, bacaan tasbih kalian di bulan Ramadan untuk umat Muhammad. Ini semua menunjukkan keutamaan Islam bulan Ramadan. Makanya ada satu hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Abu Ya'la wa Ibnu Huzaimah. "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha." Andai umatku ini tahu apa yang diletakkan Allah di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan berharap satu tahun dijadikan bulan Ramadan. Ini jelas sekali Nabi sampai tidak bisa menyebutkan
betapa istimewanya bulan Ramadan. Kita patut berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Bahkan Nabi sampai mengatakan, memberikan satu jaminan. Hadis beliau disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Di Thariqil Haq, Nabi pernah berkata, inna ummati lam yazau sudah umatku tidak akan sengsara selama mereka menegakkan hak-hak bulan Ramadan yang diberi kesempatan bertemu Ramadan itu tidak banyak, sudah banyak di antara kita yang telah mendahului kita. Untuk bisa bertemu Ramadan tidak semua bisa, namun saat ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu di antara mereka yang dipertemukan dengan bulan, ada yang memuliakan bulan Ramadan, ada yang mereka membiarkan Ramadan berlalu tanpa makna, tanpa faedah. Ini yang kami ingatkan untuk para pendengar, pemirsa, pemerhati Radha Ampel Denta dimanapun berada, dari bumi Ampel Denta. Sabda Nabi ini bisa kita jadikan renungan kita. Siapapun yang ingin hidupnya bahagia, hidupnya mulia, ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Jaga kemuliaan, jaga keagungan, jaga kesucian bulan Ramadan dengan cara jauhi yang diharamkan oleh Allah, jauhi perbuatan-perbuatan yang jelek, jahat, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dan perbanyak melakukan amal kebajikan. Perlu tahu juga ada kewajiban-kewajiban di antara menjaga kemuliaan Ramadan adalah menjaga kewajiban di bulan Ramadan. Jadi seperti yang disebut dalam firman Allah, man syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan suci Ramadan maka wajib bagi dia berpuasa. Puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Seperti halnya puasa juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Ini juga disebut Allah. Firman-Nya soal Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sungguh beruntung mereka yang mendapati bulan Ramadan kemudian mereka berpuasa. Berbahagialah. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan berat dalam berpuasa. Ada satu hadis Syekh Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya 20 hadis membawakan satu hadis Nabi, lau azinallahu as-samawati wal arda ayatakallama laqalata busyra liman shoma syahrul Ramadan bil jannah. Andai Allah memberikan izin kepada langit dan bumi untuk bisa berbicara, seperti itu Sumbang berkata, andai bulan bisa ngomong, ya andai Allah mengizinkan langit bumi bisa berbicara, pasti mereka berdua akan berbicara. Busra, beruntung sekali, berbahagialah iman shoma syahr Ramadan bil jannah. Bagi mereka yang berpuasa, kalian semua dijanjikan surga. Dan ini juga dipertegas sabda Nabi, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Di antara 4 orang itu adalah washaimina di syahri Ramadan. Karena itu kita juga berdoa di bulan Ramadan ini seperti doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Allahumma ahilla Ramadhana alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam
wa'inna ala sholati wasyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Ya Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan bil amni, dengan aman, wal iman, dan dengan keimanan, wassalamah, selamat, wal Islam, tetap dalam Islam. Dan ya Allah, berikanlah untuk kami pertolongan untuk bisa menjaga sholat 5 waktu kami, bisa menegakkan, menjalankan puasa, bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, dan bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dalam Ramadan ini lebih meningkatkan kualitas sholat 5 waktu kita, lebih kita jalankan secara berjamaah, lebih mendapati takbiratul ikhramnya imam, bisa menjalankan kewajiban puasa Ramadan dengan baik, bukan hanya puasa menahan lapar, dahaga, bersetubuh, tapi juga panca indera kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan bisa menghidupkan malam Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih sampai hari yang terakhir, dan diberikan pertolongan bisa berbanyak baca Quran. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, pendengar siang, demikian tadi paparan di awal jumpa kita di malam yang pertama di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dan akan kita lanjut kembali perbincangan kita di malam hari ini. Namun setelah satu kembali akan saya hadirkan untuk Anda sambil menikmati seruputan kopi Gus, sambil kita nikmati juga kembali satu ini. Tetap bersama kami pendengar siang di